Bab 91 Pisau Terbang Malam Ujian Tes. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Tentu saja, barang bagus juga tidak murah. Pakaian pelindung ringan yang dipilih Ding Hao memiliki nilai total sekitar 400 kg emas, yang merupakan harta yang luar biasa bagi orang biasa. Seorang seniman bela diri memang merupakan karir yang sangat mahal. Tuan, apakah Anda ingin membeli beberapa pedang cadangan? Ling Hu Yingying menyarankan sambil tersenyum. Sejauh yang saya tahu, setiap kali murid sekte Anda pergi berlatih, mereka akan menghadapi beberapa masalah. Cakar iblis dapat merobek pedang panjang dan pisau baja, jadi sebaiknya kamu membeli beberapa senjata cadangan untuk keadaan darurat. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Perubahan pada pedangnya yang berkarat menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Selain itu, berbentuk naga pisau darah yang dipersembahkan oleh paman bela diri Cheng Fei setelah dia memenangkan pertandingan juga merupakan senjata yang tangguh dan sangat tajam. Keduanya sudah cukup, tidak perlu membuang-buang uang untuk membeli senjata lain. Sepertinya kamu tahu banyak tentang pengalaman sekte kita. Ding Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena setiap kali ada pengalaman sekte berskala besar, bisnis kita di sini akan jauh lebih baik. Dan setelah pengalaman itu, beberapa orang akan datang ke aula penempaan kuali dengan pedang patah untuk memperbaikinya. Saya mulai bekerja di sini pada usia 10 tahun dan telah bekerja di sini selama 6 tahun, jadi saya telah mendengar banyak cerita pengalaman. Ling Hu Yingying berkata dengan wajah merah. Ya Tuhan, pemuda ini sungguh menawan ketika dia tersenyum. Ling Hu Yingying berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ding Hao mampu memikat begitu banyak murid perempuan terdaftar dari 5 akademi, dan dikatakan bahwa bahkan beberapa kakak perempuan dari gerbang luar terobsesi dengannya setelah menonton 5 akademi kompetisi. Pesonanya luar biasa. Ling Hu Yingying hanyalah seorang pemandu belanja kecil. Dia berdiri di dekat Ding Hao. Tentu saja, dia diserang oleh pesona aneh Ding Hao. Dia memerah dan jantungnya berdetak cepat. Hei, saudara Ding Hao, kamu di sini juga. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Ding Hao menoleh dan melihat Xiao Chengxuan, Li Chanyang, dan Li Yiluo. Mereka juga datang ke toko untuk membeli senjata dengan banyak tas. Jelas, mereka juga bersiap untuk ujian percobaan. Pria yang berbicara dengan Ding Hao adalah Xiao Chengxuan, seorang anak laki-laki dengan mata besar dan alis lebat. Dibandingkan dengan pertemuan pertamanya di tepi kolam pembersih pedang, kekuatan Xiao Chengxuan sangat besar meningkat. Pada saat ini, dia telah mencapai level puncak dari alam murid bela diri dengan 2 bukaan. Dia memiliki kualifikasi yang baik. Dia mungkin telah berlatih keras akhir-akhir ini. Liu Chanyang, yang ingin bersaing dengan Ding Hao sebelumnya, juga menjadi besar kemajuan. Dia sudah berada di awal alam murid bela diri dengan 3 bukaan. Pada saat ini, dia juga menyapa Ding Hao sambil tersenyum. Namun, Li Yiruo, gadis muda cantik dari 5 akademi yang mengenakan rok tunik putih yang menakjubkan seperti peri, menatap Ding Hao dengan tidak ramah. Dia melihat sekilas Ding Hao dan Ling Hu Yingying, mendengus dingin, dan berbalik tanpa berkata apa-apa. Murid laki-laki yang diam-diam memperhatikan Li Yiruo merasa lega saat melihat itu. Hebat, sepertinya wanita cantik, pembunuh wanita pertama dari 5 akademi, tidak tertarik pada kakak laki-laki Ding Hao, jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan menyapa Xiao Chengxuan dan Liu Chanyang. Akademi Barat berbaju merah juga akan menjalani tes uji coba 3 hari kemudian. Jaga dirimu baik-baik. Saya pernah mendengar bahwa ujian uji coba ini diatur oleh para tetua dari aula bor di gerbang dalam. Sekte kami sangat mementingkan hal itu. Tidak hanya murid dari 5 akademi yang akan hadir, tetapi 20 murid darah misterius teratas di dunia, daftar umum akan hadir juga. Setelah berbicara sebentar, ketiganya mengucapkan selamat tinggal pada Ding Hao. Kakak senior Ding, karena kamu adalah orang pertama dalam kompetisi 5 akademi, kamu pasti akan menampilkan keahlianmu sepenuhnya. Hati-hati, Ling Hu Yingying, gadis penjual cantik, ada di dekat mereka. Dia terkejut dengan kata-kata mereka. Hingga saat ini, ia mengetahui bahwa pemuda yang lembut dan tampak ramah tersebut adalah pemuda, Ding Hao, yang paling banyak dibicarakan oleh para tamu akhir-akhir ini. Pantas saja bosnya memandang pemuda ini dengan rasa hormat yang khusus. Mengenai bosnya, dia mungkin tahu bahwa Ding Hao memiliki masa depan yang cerah, jadi dia berusaha mencari teman sedini mungkin.
Jika dia bisa berteman dengan seorang jenius yang kemungkinan besar akan memasuki inti sekte pencari ilmu pedang di masa depan, apalagi kehilangan diskon 30%, bosnya bersedia memberi Ding Hao semua barang yang dia inginkan secara gratis. Yiruo, kenapa kamu begitu dingin terhadap kakak senior Ding? Apakah kamu tidak menggumamkan namanya akhir-akhir ini? Saat mereka keluar dari aula penempaan kuali, Li Chanyang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Li Yiluo menghentak dan membalas, "Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku membicarakan nama bajingan itu?" "Hah, aku merasa mual saat melihatnya menatap gadis pemandu belanja dengan mata penuh nafsu." Haha, kamu salah tentang kakak senior Ding," kata Xiao Chengxuan sambil mengedipkan mata dan memberi isyarat padanya. "Itu gadis belanja yang dengan penuh nafsu menatap kakak senior Ding. Yah, mungkin ada yang cemburu, menurutku. Itu hanya omong kosong. Aku tidak akan cemburu. Tidak ada laki-laki yang pantas untuk cemburu padaku, ya." Gadis pemarah itu menjawab dengan tergesa-gesa. Kata-kata kotor yang diucapkannya menunjukkan sifat marahnya. Xiao Chengxuan dan Li Chanyang tertawa. Ketiga pria tersebut diikuti oleh banyak murid pria yang terobsesi dengan Li Yiluo, namun mereka tidak berani berbicara dengannya. Ketika Wang Xiaoqi dan Zhang Fan kembali dengan puas dengan pakaian pelindung dan senjata masing-masing, Ding Hao juga mengakhiri pembeliannya. Selain set baju besi baja ringan, Ding Hao memilih satu set belati terbang, sejenis senjata tersembunyi. Faktanya, Ding Hao tidak mahir dalam senjata tersembunyi apapun. Alasan mengapa dia menghabiskan 50 kg emas untuk memilih set 36 pisau terbang kecil ini kira-kira karena slogan yang sangat sensasional, saat Li Sun Huan melempar pisau terbangnya, dia harus mengenai sasarannya. Li Sun Huan adalah karakter dalam Xiao Li Fei Dao, sebuah novel karya Gou Long yang setenar Louis Cha. Jika dia bisa melatih keterampilan unik pisau terbang, dia akan menjadi sangat populer. Pada saat yang sama, Ling Huyingying, wanita pemandu belanja, berkata dengan nada menghasut, "Bos saya jarang memberikan diskon sebesar 30%, dan jelas merupakan kerugian bagi Anda jika tidak membeli sebanyak mungkin hari ini." Ding Hao kemudian membeli banyak barang. Tentu saja, di alam bawah sadar Ding Hao, dia membelinya karena Zhang Fan memilih busur dan anak panah sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menguasai keterampilan senjata tersembunyi mungkin berguna di saat kritis. Senjata dan armor yang kalian bertiga beli adalah 1.750 kg emas, dan jika diubah menjadi batu hitam, totalnya akan menjadi 35 batu hitam tingkat rendah. Ling Huyingying menghitung dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak memiliki batu hitam, mari kita hitung dengan emas." Ding Hao tertawa, "Batu hitam adalah kristal, berharga yang mengandung energi Qi. Ini dapat digunakan oleh seniman bela diri untuk menyerap energi guna meningkatkan budidaya mereka. Batu hitam tingkat rendah bernilai 50 kg emas. Dibandingkan dengan emas, batu hitam tidak akan terdepresiasi. Ini bisa memainkan peran yang setara secara universal dan lebih populer di kalangan seniman bela diri dan negara adidaya. Mata uang ini dianggap sebagai mata uang keras di atas emas." Ding Hao dan anak buahnya adalah murid berstatus rendah di sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja, mereka tidak bisa mendapatkan batu hitam yang berharga. Saat mereka berbicara, penjaga toko mendekat dan tersenyum. "Saya sudah berjanji pada saudara Ding bahwa semua barang mendapat diskon 30%, totalnya 1.225 kg emas. Abaikan emas 25 kg, bagaimana dengan 1.200 kg emas?" "Hoa, kakak senior Ding, luar biasa. Saya sudah ke sini beberapa kali dan belum pernah menikmati diskon apapun." Wang Xiaoqi sangat terkejut. Penyembahan berhala Zhang Fan terhadap Ding Hao telah merasuk ke dalam, dan dia tidak merasa itu aneh. Ding Hao membayar tiket emas untuk kedua teman sekamarnya. Lagi pula, ketika dua teman sekamarnya bertaruh, dia tidak melakukan apapun, tetapi dia mendapat untung paling banyak. Saat ini, dia harus membayarnya. Dia terutama ingin membantu Zhang Fan, putra seorang pemburu. Bakat Zhang Fan tidak bagus. Sudah ditakdirkan bahwa jalur kultivasinya akan sangat sulit dan menghabiskan banyak uang. Adapun Wang Xiaoqi yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, uang hanyalah simbol baginya. "Tiga adik laki-laki, jika kamu membutuhkan senjata dan perlengkapan apapun di masa depan, kamu bisa datang ke aula penempaan kuali. Yingying akan menerimamu untukku, dan semua barang mendapat diskon 30% untukmu."
Ketika mereka pergi, Gui Kulai, penjaga toko, berkata kepada mereka dengan murah hati. Baiklah, jika kamu bersikeras. Terima kasih banyak. Ketiganya meninggalkan pasar. Sore harinya, ada kursus tentang cara menanam rumput spiritual di Akademi Kaos Hijau Timur. Guru yang bertanggung jawab atas kursus tersebut adalah kakak perempuan senior yang kecantikannya bagaikan gunung es. Dia terkenal karena kecantikan dan sikap apatisnya. Dia mengenakan rok biru dan secantik Li Yiruo, Silada. Rok biru memberinya sedikit temperamen kakak perempuan yang dewasa. Semua murid laki-laki terangsang olehnya dan tidak ada yang absen. Ding Hao dan dua teman sekamarnya juga menghadiri kelas tersebut. Nama kakak perempuan Ichebak Beauty adalah Simen Qiansui. Dia benar-benar serius dan sedingin salju karena dia tidak sering tersenyum. Dikatakan bahwa Simen Qiansui baru saja dipromosikan menjadi murid batin tahun ini. Dia jenius dalam bidang kedokteran dan herbal, jadi dia disukai oleh sekte. Beberapa tetua dengan keterampilan tingkat lanjut dalam memurnikan ramuan spiritual dan memurnikan ramuan semuanya sangat ingin menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu, kali ini dia mendapat tugas untuk mengajar kursus dasar kepada murid terdaftar, dan kemudian dia bisa mendapatkan poin kontribusi dari sekte tersebut. Selama kelas, dia mengajari mereka beberapa informasi tentang beberapa tumbuhan, klasifikasi, pentingnya rumput spiritual, dan cara memurnikan ramuan spiritual. Isinya dijelaskan secara umum, tidak ada yang rinci. Ding Hao mendengarkan dan menguap. Dia sama sekali tidak tertarik pada aspek ini. Sepertinya dia menghadiri kelas kimia di sekolah menengah atas di kehidupan sebelumnya. Istilah profesional dan banyaknya nama herbal membuatnya pusing. Namun, putra pemburu dan Wang Xiaoqi mendengarkan dengan senang hati dan terlihat sangat serius. Zhang Fan harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari segala macam ilmu yang dapat memperkuat dirinya. Adapun Wang Xiaoqi, dilihat dari penampilan pria ini yang menatap pinggang dan dada kakak perempuan Simen Qiansui dengan mesum, dia seharusnya mencoba memperkuat dirinya dalam semacam fantasi. Kelas segera berakhir. Di akhir kelas, kakak senior mengeluarkan setumpuk besar tas kain biru dari suatu tempat dan memesan dengan dingin. Ini adalah benih rumput pembekuan darah. Rumput spiritual tingkat 9. Masing-masing akan menerima tas dan Anda harus mengolahnya sesuai dengan metode yang saya sebutkan sebelumnya. Saya akan melihat hasilnya dalam setengah bulan. Kelas selesai. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi, seperti peri. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Ding Hao tercengang. Apa ini? Pekerjaan rumah. Namun, metode kultivasi seperti apa yang kakak perempuan itu katakan kepada kita sebelumnya? Ding Hao tiba-tiba merasa bahwa dia harus membayar harga karena perhatiannya teralihkan di kelas. Segera, Zhang Fan kembali dengan rumput pembekuan darah milik Ding Hao dan Wang Xiaoqi. Saya harus mendengarkan baik-baik di kelas mendatang. Jika Anda memiliki kakak perempuan guru yang suka memberikan pekerjaan rumah, Anda harus mendengarkan dengan cermat. Ding Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekte pencari ilmu pedang memiliki sistem dalam melatih murid-muridnya, yang tidak kalah dengan berbagai sistem pendidikan besar di bumi. Tapi itu normal. Bagaimanapun, peradaban Qi di dunia senjata dingin ini telah berkembang biak selama puluhan ribu tahun. Setelah makan malam, Ding Hao meluangkan waktu untuk menjelaskan dan memecahkan berbagai masalah kultivasi dan berbagi pengalaman kultivasinya kepada banyak murid Akademi Timur yang berkemeja hijau di ruang makan. Setelah itu, bulan sudah menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan telah menutupi bumi. Ding Hao mengeluarkan 3 buku keterampilan sihir dari kotak kayu. Ketika dia berada di perpustakaan pagoda, dia hanya memindainya dan tidak bisa mempelajarinya dengan cermat. Saat ini, Ding Hao menyalakan lampu minyak, menyiapkan kertas dan tinta, dan mulai menyalinnya kata demi kata. Buku aslinya harus dikembalikan 1 hari setelah dipinjam. Jika tidak, ia harus membayar poin kontribusi untuk waktu tambahan. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Kata demi kata, Ding Hao menyalinnya dengan hati-hati. Teknik asap mengepul kabur, es dan api 9 ternyata tubuh emas, dan gaya pemisah air Raja Naga semuanya merupakan keterampilan sihir tingkat manusia tertinggi. Tentu saja, isinya jauh lebih mendalam. Pada pamflet tersebut, tidak hanya terdapat anotasi tetapi juga beberapa ilustrasi yang jelas. Bahkan ada beberapa komentar rinci tentang pengalaman kultivasi para master yang diperoleh dari mempraktikkan 3 keterampilan sihir.
Itu seperti panduan pelatihan buku teks. Namun, meski begitu, itu tidak cocok untuk semua orang berlatih. Keterampilan sihir apapun, terutama yang ada di peringkat, memiliki persyaratan kualifikasi untuk kultivator. Itulah mengapa Sekte Pencari Ilmu Pedang sangat ketat dalam memilih murid. Ding Hao sedang berpikir sambil menyalin. Dia membutuhkan waktu semalaman untuk menyalin ketiga manual tersebut. Untungnya, keterampilan membuat sketsa yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya banyak membantunya. Dia telah menyalin semua pola tubuh manusia yang rumit dan membuat 3 naskah yang sempurna. Engah, melelahkan. Ding Hao mengembalikan buku langka itu ke dalam kotak kayu dan menutupnya. Tiba-tiba dia sedikit lelah. Ini sudah subuh. Tidak ada waktu untuk tidur. Bagaimana kalau berlatih sebentar? Melihat hari sudah senja di luar jendela, Ding Hao datang ke ruang depan, duduk bersila di kasur, bernapas perlahan. Dengan pikirannya terfokus pada dantian tengah di dadanya, dia mulai berlatih Qi. Ding Hao telah menyempurnakan Zongji, bukaan pertama Ren. Meridian pertama dari 6 saluran tambahan. Dantian tengahnya telah berada di puncak alam murid bela diri dengan 1 bukaan. Dia kemudian menjalankan teknik 1 pedang untuk memulai perjalananmu, mencoba menginduksi Qi api-api dan berdampak pada Tanzong, bukaan kedua. Teknik 1 pedang untuk memulai perjalananmu, yang diciptakan oleh master pedang benar-benar tak tertandingi dalam kehalusannya. Saat dia berlatih, Ding Hao dapat menyadari lebih banyak kehalusan dari keterampilan sihir ini. Saat dia mengaktifkan keterampilan sihirnya, Qi api mengalir di saluran meridian tanpa halangan. Dia mengendalikan Qi sama seperti dia mengendalikan lengannya. Api-api Qi bergerak sesuai perintahnya tanpa penundaan. Api-api Qi terus menyempurnakan Tanzong, melembutkan dan menggabungkan penyumbatan besar sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam telah berlalu. Saatnya mengakhiri budidaya. Ding Hao sedikit pranayama. Dia membuat lingkaran Qi di Zongji, lalu berdiri dari kasur. Manfaat mengolah Qi sangat mencengangkan. Hanya 1 jam sebelum kelelahan Ding Hao hilang dan dia merasa segar dan energi. Terdengar suara burung merdu di luar. Itu adalah hari yang lain. Ada 4 jam sebelum kursus prasasti dimulai pagi ini. Berdasarkan kebiasaan yang terbentuk beberapa hari terakhir ini, Ding Hao datang ke halaman dan mulai berolahraga. Matahari terbit setiap hari adalah transisi antara Yin dan Yang. Yin terakumulasi dalam Yang, dan Yin dan Yang direkonsiliasi. Pada saat ini, ia memiliki kekuatan elemen murni dari kekuatan sejati matahari dan elemen murni dari kekuatan sejati bulan, kekuatan. Ini adalah waktu terbaik untuk berlatih putaran pertama, Ice and Fire 9 Turn Golden Body. Isi dari putaran pertama, Ice and Fire 9 Turn Golden Body, secara alami muncul di benak Ding Hao. Dia melepas mantelnya dan memperlihatkan tubuh bagian atas rampingnya yang kuat. Menghadapi terbitnya matahari merah di atas cekungan gunung timur, dia berdiri diam dan diam-diam menyadari di dalam hatinya metode mental putaran pertama dari 9 tubuh emas es dan api. Dia berdarah dengan roh, mengumpulkan roh dengan roh, dan menyatukan pikiran. Kemudian, Ding Hao perlahan menampilkan postur tubuh yang aneh dan misterius pada putaran pertama metode tubuh emas 9 putaran es dan api. Posturnya seperti yoga. Postur api pertama. Ini adalah postur pertama dari metode tubuh emas 9 putaran es dan api. Dalam sekejap, Ding Hao dengan jelas merasakan gumpalan solar firepower murni dan tak terlihat yang ada di udara yang tidak dapat dia sadari sebelumnya. Kekuatan muncul di sekelilingnya, dan kemudian mengalir ke dalam dirinya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh. Ada sensasi terbakar dan mati rasa di kulitnya seperti sedang dipanggang di atas api. Setelah 30 menit, sensasi terbakar dan mati rasa menjadi semakin hebat dan berangsur-angsur menjadi nyeri. Permukaan kulitnya hampir terbakar seperti digigit ribuan semut. Itu adalah batas api. Ding Hao menarik napas dalam-dalam, bergerak perlahan, mencondongkan tubuh ke depan. Langkahnya aneh dan dia berubah ke postur yoga yang lebih aneh. Gaya es pertama. Begitu dia mengubah postur tubuhnya, solar firepower langsung menghilang, dan gumpalan ice power bulan yang belum menghilang saat fajar terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya melalui folikelnya. Pada titik ini, panas di tubuh Ding Hao belum hilang, dan udara icing tiba-tiba bergabung. Pengaruh panas dan dingin sangat dahsyat. Tubuhnya sangat sakit. Ding Hao hampir berteriak. Metode tubuh emas 9 putaran es dan api benar-benar menyakitkan dan sulit untuk dipraktikkan.
Namun, semakin menyakitkan prosesnya, akan semakin bermanfaat pula. Ding Hao mengertakkan, giginya dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Dia bersikeras. 30 menit segera berlalu. Dengan perpaduan terus-menerus dari Solar Fire Power dan Lunar Ice Power, rasa sakit yang menyiksa perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan segar, gatal dan nyaman, seolah-olah dia sedang terbang di langit bersama angin. Gumpalan cahaya perak dan lampu merah awalnya menyinari permukaan tubuh Ding Hao, secara bertahap bersembunyi di bawah permukaan tubuhnya. Sekilas tubuhnya tampak tidak banyak berubah, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kulitnya menjadi lebih halus dan mulus. Di bawah sinar matahari, dia seperti patung logam, penuh daya ledak dan kekuatan. Giliran pertama dari metode tubuh emas 9 putaran es dan api adalah melatih kulit yang disebut kulit tubuh emas. Dapat membuat kulit kuat dan tangguh serta tidak akan terluka oleh pedang biasa. Sekalipun terluka, bisa sembuh dengan cepat. Dilihat dari catatan di naskah rahasia, sepertinya aku sudah berlatih giliran pertama ke alam level dasar. Ding Hao dengan cepat membuat keputusan. Itulah keuntungan besar dari makhluk suci pedang dan pedang. Selama dia mengolah dantian bawah dan dantian tengahnya pada saat yang sama, pedang ki dan saber ki miliknya akan saling melengkapi. Dalam hal ini, tidak akan ada hambatan apapun ketika dia mengembangkan mantra, keterampilan sihir, dan manual tambahan lainnya. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao berlatih metode tubuh emas 9 putaran es dan api dan dia mencapai efek seperti itu. Jika orang lain mengembangkan metode ini, apalagi mempraktikkan putaran pertama ke alam tingkat dasar, dia akan mencoba ribuan kali untuk menemukan tenaga surya murni di udara. Selain itu, dibutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk menyalurkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Itulah perbedaan antara seorang jenius dan orang biasa. Ding Hao mengeluarkan seember besar air es dari sumur, dituangkan dari atas kepalanya, membersihkan benda asing yang hilang dari tubuhnya selama proses budidaya. Ding Hao merasa nyaman. Saat ini, Zhang Fan dan Wang Xiaoqi belum keluar. Mereka masih berkultivasi di kamar masing-masing, pikirnya. Ding Hao kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kotak kecil berisi 3 buku rahasia. Dia datang ke perpustakaan pagoda. Anak muda, sepertinya kamu sudah membuat pilihan. Pria yang menjaga gudang senjata itu tetaplah pria tua berambut putih yang duduk di kursi rotan kemarin. Saat dia menatap Ding Hao, dia terkejut dengan anggukan dan berkata, sepertinya saya telah meremehkan Anda. Dalam satu malam, Anda telah berlatih metode tubuh emas 9 ternyata es dan api ke ranah tingkat dasar. Kamu memang orang mesum tingkat jenius. Haha, dalam hal ini, 2 buku rahasia lainnya mudah untuk kamu praktikkan. Paman bela diri yang lebih tua, terima kasih. Ding Hao berterima kasih kepada lelaki tua berambut putih itu dan dengan hormat menyerahkan 3 peti mati rahasia. Secara umum, saat mengembalikan keterampilan sihir yang dipinjam, keterampilan tersebut perlu diperiksa dengan cermat untuk memastikan tidak diganti atau rusak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tidak memandang mereka sama sekali. Dia hanya meletakkan 3 manual di atas meja batu di sampingnya. Senyuman di wajah lelaki tua itu semakin kuat. Dia berkata, haha, sejujurnya, seseorang telah memutuskan untuk merekrutmu sejak lama. Kalau tidak, aku akan memilihmu menjadi muridku. Ini adalah keberuntungan sekte pencari ilmu pedang kami untuk mendapatkan pemuda sepertimu. Namun, kamu harus ingat yang terlihat oleh pohon besar yang indah di hutan, angin akan menghancurkannya terlebih dahulu. Kamu harus tahu cara bersembunyi di waktu yang tepat. Saya akan mengingatnya. Ding Hao sekali lagi, membungkuk padanya. Yah, kamu boleh pergi. Orang tua berambut putih itu mengangguk dan melanjutkan membaca buku di tangannya. Ding Hao membungkuk lagi lalu berbalik untuk pergi. Waktu berlalu dengan cepat. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 hari tersebut, selain mengikuti kelas untuk mempelajari berbagai macam ilmu seperti jamu spiritual, ramuan, prasasti, Ding Hao menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan 3 buku rahasia. Budidaya metode tubuh emas 9 putaran es dan api secara bertahap telah mencapai alam pemenuhan pada putaran pertama. Tubuhnya telah menjadi tubuh kulit emas. Selain itu, budidaya teknik Yan Tao Mili telah mencapai ranah dasar. Metode ini memiliki 4 keterampilan, Yan Asap Tao, gelombang Mi tidak dapat diprediksi, Li Bluri. Ding Hao telah menguasai gerak kaki, asap,
yang berarti dia akhirnya memiliki teknik gerakannya sendiri. Dia tidak lagi harus mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melompat-lompat seperti kanguru besar yang setiap kali dia melompat, dia akan meninggalkan lubang besar di tanah. Keterampilan pedang air dari Raja Naga memiliki 9 gerakan dan 36 pukulan. Ding Hao telah menguasai 4 pukulan gerakan pertama, Raja Naga muncul. Namun ia tetap melatih 4 pukulan tersebut karena ingin memahami lebih dalam rima dan makna gerakan tersebut. Dia tidak terburu-buru untuk melatih gerakan selanjutnya. Dia ingin berdiri teguh dan berjuang dengan mantap. Selain itu, setelah menyelesaikan penyempurnaan bukaan kedua, Tan Zong, dari Ren Meridian di 6 saluran tambahan, Ding Hao akhirnya dapat mulai menyempurnakan bukaan ketiga, Ling Dao, dari saluran tangan pertama Shaoyin di 12 meridian standar. Akhirnya, ketika dia telah menyempurnakannya, dia berada di alam murid bela diri dengan 3 lubang. Kekuatan Ding Hao meningkat pesat. Ketika matahari terbit pada hari ketiga, ujian percobaan pertama yang diharapkan oleh murid-murid nominal yang tak terhitung jumlahnya akhirnya dimulai. Tes uji coba ini jelas merupakan ujian untuk kompetisi orang pertama di 5 akademi berikutnya. Jika mereka yang menang dalam kompetisi 5 akademi dapat lulus ujian ini dan mendapatkan dukungan dari murid-murid lainnya, ia akan menjadi orang pertama dari 5 akademi. Setiap remaja yang ambisius memiliki sikap bersemangat tinggi. Di bawah pengaturan Wang Juefeng, guru yang sinis yang bertanggung jawab, 400 murid Akademi Timur berkemeja hijau dibagi menjadi 20 kelompok. Setiap kelompok memilih kaptennya sendiri dan mendapat peta. Mereka berangkat saat fajar dan memasuki area ujian yang ditandai. Kegiatan petualangan, dalam ketakutan dan kegembiraan para mahasiswa baru, akhirnya dimulai. Tanah tanpa batas penuh dengan ratusan kelompok etnis, tetapi ras manusia dan iblislah yang menempati keunggulan absolut. Ini adalah dunia yang didominasi oleh manusia dan setan. Ada banyak jenis setan, kecuali manusia, semua makhluk di bumi dalam Encyclopedia of Beasts diklasifikasikan sebagai setan. Setan mempunyai reproduksi yang cepat melebihi manusia. Meskipun tidak semuanya mempunyai kualitas yang baik, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Selain itu, mereka dilahirkan dengan kekuatan magis alami. Mereka jelas memiliki keunggulan dan keunggulan di seluruh benua. Selama puluhan ribu tahun, perang suci yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi antara suku manusia dan suku iblis, menyebabkan banyak korban jiwa di kedua sisi. Perang suci terkini terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Suku manusia dikalahkan dalam perang suci ini dan kekuatan mereka menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam pertempuran selama 10.000 tahun terakhir. Sebagian besar, hanya bisa tinggal di pemukiman dan kota-kota besar, dan hutan belantara ditempati oleh setan. Jika bukan karena makhluk tertinggi seni bela diri yang menakuti para iblis, mungkin suku manusia akan dibunuh oleh suku iblis hingga pemusnahan seluruh keluarga. Iblis tidak memiliki meridian di tubuhnya dan tidak dapat berkultivasi seperti manusia, tetapi mereka dilahirkan dengan ki iblis, jadi mereka terutama mengembangkan kekuatan iblis. Berdasarkan kekuatan-kekuatan iblisnya, iblis dibagi menjadi 12 alam budidaya, yaitu binatang buas jahat, binatang iblis, prajurit iblis, jenderal iblis, komandan iblis, pangeran iblis, raja iblis, kaisar iblis, sein iblis, dan dewa iblis. Peri iblis, yang pada dasarnya sesuai dengan tingkat kekuatan manusia. Di antara mereka, jika satu iblis berada di atas ranah komandan iblis, dia akan secerdas orang dewasa. Jika dia berada di atas alam raja iblis, dia akan memiliki penampilan seperti manusia. Adapun para dewa iblis dan peri iblis, mereka semua adalah makhluk tertinggi yang tidak dapat dilihat dalam kondisi normal. Mereka semua adalah master hierarki. Dengan satu jari, mereka bisa melenyapkan sekte seperti sekte pencari ilmu pedang. Ada banyak setan, seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya di pantai. Mereka tersebar di belantara ratusan negara bagian di 5 wilayah tanah tanpa batas. Sekte manusia membagi beberapa wilayah tempat tinggal iblis tingkat rendah ke dalam tingkatan yang berbeda sesuai dengan tingkat bahayanya. Dari waktu ke waktu, mereka mengirim murid untuk membunuh setan. Itu adalah ujian percobaan untuk meningkatkan pengalaman tempur murid mereka yang sebenarnya. Tentu saja, beberapa sekte iblis dan kekuatan iblis akan melakukan hal yang sama,
mengirimkan iblis muda mereka untuk menjalani uji coba di wilayah manusia dan memburu seniman bela diri manusia. Ujian yang mereka buru satu sama lain diizinkan oleh pemimpin tertinggi kedua suku. Namun perang skala besar tidak diperbolehkan. Ding Hao dan murid lainnya akan diuji di area ke-9 dekat Sekte Pencari Ilmu Pedang. Daerah uji coba ini merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang sangat luas. Jaraknya hanya beberapa kilometer dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Selain itu, iblis-iblis kuat telah dibunuh oleh para master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, hanya beberapa binatang buas berbahaya tingkat rendah yang tersisa. Murid nominal cukup kuat untuk bertarung melawan iblis, dan mereka tidak akan terluka selama mereka bekerja sama. Tentu saja selalu ada pengecualian. Apa yang disebut uji coba itu tentu saja berbahaya. Untuk percobaan pertama terhadap murid nominal di masa lalu, beberapa dari mereka akan selalu dibunuh. Angka kematian murid nominal adalah 4/1000 untuk memastikan mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan dunia yang berbahaya ini. Tingkat kesulitan tes percobaan berikut akan semakin tinggi, dan mahasiswa baru akan dilatih di bidang yang lebih berbahaya. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat yang mampu bertahan. Yang lemah akan disingkirkan dengan kejam. Setelah tes darah dan pilihan antara hidup dan mati, para elit akan menjadi murid sejati dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan memperoleh lebih banyak dukungan dan pelatihan dari sekte tersebut. Ras manapun yang hidup di dunia yang kejam ini harus berusaha sebaik mungkin. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Tidak ada keraguan bahwa Ding Hao terpilih sebagai kapten timnya. Zhang Fan, Wang Xiaoqi, dan Fang Tianyi beruntung berada satu kelompok dengan Ding Hao, dan murid lain yang bisa mengikuti Ding Hao merasa sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa mereka harus lebih aman bekerja dengan orang pertama dalam kompetisi 5 akademi. Setelah berkendara setengah hari berturut-turut, 20 orang itu sampai di area uji coba. Persyaratan untuk uji coba ini sangat sederhana. Mereka tidak harus membunuh setan. Misi mereka akan selesai jika mereka bisa tinggal di kawasan hutan belantara ini selama 3 hari. Setelah menyelesaikan tugas, mereka dapat kembali dan memperoleh 3 poin kontribusi. Ini dia, wilayah kami adalah tempat dalam radius 50 km. Ding Hao, mengenakan baju besi berwarna biru pucat, menghentikan kudanya, dan dengan hati-hati membandingkan petanya. Lalu, dia melihat sekeliling. Medan di sekitarnya berfluktuasi, tapi tidak curam. Banyak gunung setinggi 100 meter tersebar di mana-mana. Itu seperti pilar yang menopang langit. Saat itu akhir musim gugur, sebagian besar tanaman telah layu dan daunnya menguning. Rerumputannya setinggi pinggang. Saat angin bertiup, ia bergerak seperti ombak kuning. Di kejauhan ada sungai besar yang mengalir ke barat. Beberapa binatang biasa namun benar-benar ganas muncul di kejauhan, dan suara samar auman binatang terdengar. Pemandangan itu sangat indah di alam liar dan tidak ada tanda-tanda bahaya sama sekali. Rasanya hampir seperti bepergian. Kali ini, mereka memilih untuk memainkan uji coba di tempat yang tidak sering dikunjungi manusia atau hiruk-pikuk kota. Wow, pemandangannya bagus. Seorang murid biasa mau tidak mau mengaguminya dengan lantang. Murid nominal lainnya juga bersorak. Dibandingkan dengan pemandangan yang tenang dan indah di gerbang Sekte Pencari Ilmu Pedang, hutan belantara ini agak kurang elegan namun lebih terjal dan liar, penuh hal baru. Ini benar-benar segar dan menarik bagi banyak pemula yang tinggal di pemukiman manusia sebelum memasuki Sekte Pencari Ilmu Pedang dan tidak keluar setelah memasuki sekte tersebut. Pada saat ini, semua orang merasa seperti mereka bisa menyentuh langit di hutan belantara yang megah ini. Tanpa kewaspadaan sedikit pun, pada saat itu, hanya pemuda pemburu Zhang Fan yang tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia turun dari kudanya dengan wajah berwibawa, setengah berjongkok di tanah. Melawan angin, dia mengendus dengan lembut, lalu berbalik dan mengingatkan perusahaannya. Ada sesuatu, mungkin ada kawanan besar yang mendekati kita. Kita perlu mencari tempat yang tinggi dan terbuka untuk bersembunyi. Apakah kamu bercanda, kawanan sesuatu? Kita adalah pejuang, apakah kita akan takut pada beberapa hewan saja? Seorang murid nominal pertama kali tertawa. Tepat sekali, biarkan mereka datang dan membunuh kita. Haha, aku belum pernah menggunakan teknik pedang yang kupelajari akhir-akhir ini. Pria lain terdengar sungguh-sungguh. Zhang Fan berjalan kembali, mencoba membujuk mereka. Percayalah, aku dulunya adalah seorang pemburu yang handal.
Aku tahu apa yang dimaksud dengan kawanan hewan dalam jumlah besar. Mereka tidak seperti seekor binatang buas. Lebih baik menghindari korban yang tidak perlu. Haha, baiklah, kami bukanlah pemburu yang mumpuni, karena kami adalah petarung yang mulia. Muda dan penuh keunggulan, para murid nominal tertawa. Hei, Zhang Fan, apakah kamu tidak takut? Beberapa bahkan memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Kamu, wajah pemuda pemburu itu memerah karena malu. Baiklah, berhenti. Dengarkan apa yang dikatakan kakak senior Ding. Wang Xiaoqi menghentikan murid-murid yang berlebihan itu. Semua orang memandang Ding Hao dengan mata bertanya-tanya. Ding Hao tersenyum dan berkata, baiklah, sebaiknya kita mendengarkan nasihat Zhang Fan. Sebelum kita mengenal lingkungan sekitar, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Kemudian, dia menoleh ke Zhang Fan dan berkata, kamu berpengalaman dalam berburu. Mulai sekarang, kamu akan memimpin kami. Mata Zhang Fan bersinar karena rasa terima kasih. Kepercayaan Ding Hao secara bertahap membuat pemuda, yang kemajuannya lambat, merasakan nilainya sendiri. Kemudian, murid-murid lainnya terdiam. Ding Hao memiliki prestise yang tinggi di kalangan murid nominal, kata-kata yang sama akan menghasilkan sesuatu yang berbeda jika tidak diucapkan olehnya. Zhang Fan memperhatikan sebentar dan membuat keputusan. Dia memimpin kerumunan ke sebuah bukit dengan bebatuan aneh dan topografi yang tiba-tiba. Bukit itu agak curam. Di ketiga sisinya, itu adalah hutan belantara berumput. Di sisi terakhir, ada sungai yang mengalir. Mereka tidak perlu khawatir akan dikepung oleh kawanan ternak. Zhang Fan bahkan dengan hati-hati menghapus jejak mereka yang lewat dan menaburkan bubuk penghilang bau. Serangkaian aksinya benar-benar menunjukkan kualitas seorang pemburu yang hebat. Kerumunan baru saja mendaki gunung ketika mereka melihat seekor binatang buas berwarna gelap berlari di kejauhan. Seperti banjir yang melanda, setidaknya ada puluhan ribu hewan. Mereka adalah makhluk asing yang sangat ganas. Tempat mereka melangkah penuh dengan tulang dan darah. Hewan liar lainnya mati di mulut kelompok predator ini sebelum mereka sempat melarikan diri. Ketika salah satu makhluk asing dengan mudah mematahkan pohon berbentuk mangkuk dengan satu cakar, bumi bergetar di kaki makhluk asing tersebut. Adapun murid nominal yang mengejek Zhang Fan, wajah mereka memucat saat melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa jika dikelilingi oleh sekelompok hewan liar di dataran, 20 orang itu pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Semua orang memandang Zhang Fan dengan cara yang sangat berbeda. Sebelumnya, beberapa murid biasa meremehkan pemburu muda bodoh yang tidak berbakat ini. Mereka menganggapnya sebagai hambatan. Namun, sekarang, semuanya berubah. Maaf, Zhang Fan, saya salah sebelumnya. Anda menyelamatkan kami. Para remaja yang menertawakan Zhang Fan semuanya berdiri dan dengan tulus meminta maaf kepadanya. Mereka semua berusia 14 atau 15 tahun dan merupakan sesama murid. Mereka tidak akan menyimpan dendam atau terlalu peduli. Jika mereka salah, mereka tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Jangan, ya, aku sebenarnya tidak melakukan hal yang begitu penting. Pemuda pemburu itu menyentuh bagian belakang kepalanya, dan tertawa karena malu. Ding Hao juga tersenyum. Setelah kejadian ini, Zhang Fan akhirnya diterima oleh teman-temannya, dan tim beranggotakan 20 orang juga menyadari bahaya hutan belantara. Mereka telah menyingkirkan kesombongan mereka sebelumnya dan bersatu. Ini adalah pelajaran pertama yang dipelajari para pemula dari alam liar. Area tes kelas 9, meski kurang berbahaya, bukan berarti tanpa bahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda berisiko kehilangan nyawa. Saat ini, hari sudah sore, dan matahari perlahan-lahan tenggelam di ufuk jauh. Malam hari di hutan belantara akan jauh lebih berbahaya daripada siang hari. Beberapa monster buas yang kuat terbiasa menghantui di malam hari. Jadi sebelum gelap, kami telah memasang beberapa jebakan dan perangkat peringatan di sekitar bukit. Semua orang bergiliran menjaga, dan jangan-jangan menjauh dari bukit. Zhang Fan memerintahkan semua orang untuk mulai mengatur kemah dengan tertib. Saat ini, semua orang mempercayai pemuda pemburu, termasuk Ding Hao. Mereka semua berada di bawah komandonya dan meluangkan waktu untuk menata berbagai fasilitas pertahanan. Untungnya, sebelum datang, semua orang sudah mempersiapkan dan membeli berbagai macam senjata dan peralatan. Setelah beberapa kali sibuk bekerja, mereka akhirnya mengatur semuanya sebelum matahari terbenam. Di penghujung hari, sinar cahaya terakhir menghilang dan hampir semua orang bergidik. Saat ini,
bumi sepenuhnya diselimuti kegelapan. Semacam suasana aneh muncul di negeri ini. Nafas yang tak terlukiskan dan berbahaya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pada saat ini, hutan belantara sepertinya menunjukkan wajah aslinya. Deraknya api unggun yang menyala tidak mampu menghilangkan kegelapan atau ketakutan yang tak ada habisnya. Setelah makan malam dengan tergesa-gesa, sesuai kesepakatan sebelumnya, Wang Xiaoqi dan seorang murid nominal pergi untuk mengambil arloji, sementara yang lain mendirikan tenda di antara bebatuan aneh di atas bukit untuk beristirahat dan berlatih. Namun, mereka sulit tertidur. Ding Hao melompat ke atas batu yang menjulang tinggi. Dia menjaga dan berlatih pada saat yang bersamaan. Di malam hari, ada kekuatan Taiyin antara langit dan bumi, yang merupakan waktu terbaik untuk berlatih, gaya es pertama, dari 9 tubuh emas es dan api. Ding Hao menampilkan gaya tersebut untuk mendorong sedikit I Ching Qi untuk meredam dirinya sendiri. Dia ingin mewujudkan giliran pertama, penyempurnaan kulit tubuh emas. Kemudian, dia ingin maju ke putaran kedua, muskel Golden Body, dalam waktu dekat. Di sekelilingnya terdengar auman binatang buas. Waktu berlalu begitu lambat sehingga mereka semua sangat merindukan fajar. Tiba-tiba, tepuk tangan, perangkat pertahanan periferal membunyikan peringatan. Hula, semuanya berdiri dengan gugup. Ding Hao juga langsung membuka matanya dan melihat ke arah suara itu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu gugup. Itu adalah binatang biasa yang terjebak dalam perangkap. Segera terdengar suara meyakinkan dari pemuda pemburu Zhang Fan. Suaranya sederhana, dia terdengar jujur dan dapat dipercaya, yang membuat semua murid menghela nafas lega. Malam seolah memiliki kekuatan magis yang membuat manusia menjadi waspada sekaligus takut. Pada paruh pertama malam, semua orang menghabiskan waktu mereka dalam suasana hati-hati. Suara peringatan jebakan datang dari waktu ke waktu, yang ternyata merupakan suara binatang liar biasa. Di penghujung malam, banyak orang yang tidak tahan dengan rasa lelah dan akhirnya tertidur. Para murid yang berjaga juga terlihat mengantuk. Hanya Ding Hao yang duduk dengan mantap di puncak bukit. Terkadang, dia bisa melihat sekeliling mereka. Melihat kakak senior Ding duduk di sampingnya dengan penuh kewaspadaan, para murid merasa aman dan bersyukur. Semua orang mengetahuinya jauh di lubuk hati mereka. Secara teori, Ding Hao adalah yang terkuat dari semuanya dan seharusnya menikmati pelayanan dari mereka semua, namun ternyata mereka malah menikmati perlindungan Ding Hao. Mereka beruntung memilikinya. Jika ada orang lain yang menjadi pemimpin mereka, mereka tidak akan merasa nyaman sama sekali. Setelah tengah malam, suhu turun, dan auman binatang liar meningkat. Bulan perak di langit bulan perak juga tersembunyi di balik awan tebal. Bintang-bintang redup. Ding Hao mengerutkan kening dan berdiri. Kegelisahan yang kuat muncul di lubuk hatinya seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, ding, suara logam yang sangat halus terdengar di telinga Ding Hao. Sesuatu yang buruk. Ding Hao sepertinya menyadari sesuatu. Dia bergegas ke bawah. Di bawah cahaya malam yang redup, seperti gumpalan asap, dia terbang dengan cepat ke arah suara tersebut. Adegan yang membuat heboh segera muncul di mata Ding Hao. Kedua murid penjaga sudah tertidur lelap. Sementara itu, monster seperti rubah atau serigala, yang diselimuti kabut hitam pekat, melintasi jebakan peringatan yang dipasang oleh mereka. Seolah sedang menari, ia diam-diam mendekati murid-murid yang sedang tidur. Gigi monster yang tajam dan halus itu seperti deretan belati di bawah cahaya bintang, dan mata merahnya bersinar karena rasa dingin yang mengerikan. Itu adalah monster. Kabut hitam adalah Demon Aura. Monster itu adalah binatang buas yang tidak menyenangkan, peringkatnya paling rendah di antara semua iblis. Bangun! Ding Hao berteriak. Melihat binatang buas itu bergegas menuju para murid dengan mulut terbuka lebar, pada saat ini, Ding Hao tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Dia hanya melakukan teknik Yan asap dari teknik Yan Tao Mili. Kemudian, seperti gumpalan asap di kegelapan, dia langsung mendekati para murid dan binatang itu. Astaga! Ding Hao menusuk ke depan dengan pedangnya dan pergi menuju binatang buas itu. Binatang buas itu tampak kaget. Di pupil merahnya, sosok Ding Hao terpantul. Dia bergegas menuju ke sana. Ia berhenti bersembunyi, mengangkat kepalanya, dan meraung. Kemudian, ia benar-benar berdiri dengan kaki menopangnya di tanah. Ia melambaikan cakarnya dan menamparkan keras ke arah Ding Hao. Ledakan, kekuatan besar bertabrakan, gelombang kekuatan mengalir masuk,
Tubuh Ding Hao bergetar tetapi dia tidak mundur. Pada saat ini, cakar baja binatang buas itu sudah mengepalkan pedang berkarat milik Ding Hao. Ia mengerahkan kekuatannya, dan kemudian kekuatan iblis hitam menyembur keluar. Ia mencoba merobek pedang Ding Hao yang berkarat. Mati! Ding Hao bergemuruh dan melepaskan kinya. Udara dingin memenuhi langit di sekitarnya, dan pedang berkarat itu berkilau dengan cahaya perak. Dengan sekejap, sepasang cakar besi itu terpotong lebih dari setengahnya. Seperti anak panah, darah busuk menyembur keluar dari cakar tajam binatang buas itu. Buho! Binatang itu menggeram kesakitan. Cakarnya sebanding dengan baja halus, dan itu cukup untuk menghancurkan senjata pedang biasa dalam sekejap. Tapi pedang berkarat di tangan Ding Hao adalah senjata ajaib yang bahkan membuat iri ahli raja bela diri. Selain itu, Ding Hao telah melepaskan kinya pada serangan sebelumnya. Pada akhirnya, binatang itu sangat menderita karena kecerobohannya. Baru pada saat itulah murid nominal lainnya terbangun dari tidurnya. Terutama dua murid penjaga yang tertidur dan kebingungan. Saat itu, wajah mereka memucat, dan reaksi pertama mereka bukanlah melawan, melainkan berteriak panik. Mereka hampir merangkak kembali ke kamp. "Kenapa kamu kembali? Dukung kakak senior Ding, ayo." Di tengah remang-remangnya malam, seseorang berteriak dengan marah. Itu suara Zhang Fan. Kemudian, di bawah cahaya bintang yang sepi, Fang Tianyi dan Wang Xiaoqi segera bergegas menuju medan perang. Dan kali ini, Ding Hao telah terjerat dengan monster yang cakarnya telah patah. Pertarungan ini berbeda dengan pertarungan di atas ring. Binatang buas itu tidak mengenal aturan sama sekali, apalagi setelah terluka, ia hanya akan menjadi lebih ganas. Ia memiliki banyak sekali senjata, mulai dari cakar, gigi, dan ekornya. Rasa sakit membuatnya gila, seolah-olah berada dalam keadaan hiruk-pikuk, ia dengan putus asa menyerang Ding Hao. Pada saat itu, cabang-cabang yang terputus-putus beterbangan dan debu berhamburan. Binatang buas dan manusia itu sepenuhnya terselubung di dalamnya. Ding Hao telah dipukul beberapa kali. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan terluka di sekujur tubuhnya. Namun, setelah membutuhkan kulit tubuh emas, kulit Ding Hao menjadi sekeras kulit dan ototnya menjadi lebih kuat. Meski jubahnya hampir robek, ia tidak mengalami luka apapun kecuali lapisan bekas putih di tubuhnya. Nah, kulit tubuh emas, lapisan pertama tubuh emas 9 putaran es dan api sudah begitu kuat. Setelah selesai, bukankah aku akan kebal peluru? Hahaha, seiring berjalannya waktu, Ding Hao segera beradaptasi dengan pertempuran seperti itu dan meraung keras. Pada titik ini, tidak ada gagasan lain dalam pikirannya. Hanya satu pikiran yang tersisa. Bunuh binatang ini. Terlebih lagi, setelah kekacauan awal, Ding Hao menemukan bahwa kekuatan binatang ini tidak seseram yang dia bayangkan. Dia akhirnya menemukan keadaan sempurna secara bertahap. Pedang berkarat, yang sepertinya patah setiap saat, di bawah bimbingannya, berkembang menjadi bunga pedang yang mempesona, bersinar seperti meteor. Jurus pedang yang familiar terus ditampilkan seperti air yang mengalir. Gaya pembelah air Raja Naga. Raja Naga muncul, bunuh. Sambil meraung, Ding Hao akhirnya mengeluarkan jurus pedang terkuatnya saat ini. Pedang berkarat itu melepaskan 6 bunga. Seperti cahaya, ia secara samar-samar menggambar pola cakar naga di udara, dan langsung menembus pertahanan binatang buas itu. Astaga, jeritan terdengar, suara mendesing, suara pisau tajam yang memotong kulit terdengar. Buho, binatang buas itu menangis kesakitan dan berhenti di tengah serangan ganasnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah. Di antara dada dan tenggorokannya, ada banyak kabut, dan kemudian sejumlah besar darah kotor tiba-tiba menyembur keluar. Selanjutnya, seperti babi hutan, tubuhnya yang berdiri akhirnya terjatuh ke tanah, mengguncang tanah dan menimbulkan awan debu. Itu mati. Ding Hao merasa lega. Pada saat itu, wuss, suara mendesing, suara swoosh yang menusuk telinga terdengar. Hembusan angin bertiup melewati telinga Ding Hao, menghamburkan rambutnya. Itu adalah anak panah pemuda pemburu Zhang Fan. Segera, dia mendengar geraman lainnya. Ding Hao berbalik, hanya untuk waspada lagi. Dia melihat 4 binatang lagi yang mirip dengan yang dia bunuh. Mereka mengeluarkan demon aura abu-abu. Bergemuruh seperti tank, mereka menyerbu ke arahnya. Tepat pada waktunya, Zhang Fan menembakkan 4 anak panah. Salah satu anak panah berduri mengenai mata binatang itu. Binatang itu menggeram histeris.
Tetap di tempat, ayo masuk ke formasi. Mundur saling membelakangi untuk membentuk pertahanan. Siapapun yang ingin melawan binatang buas, ikut aku. Ding Hao berteriak untuk menghibur para murid. Sebagai pemimpin mereka, dia tentu saja mengambil tanggung jawab untuk membela seluruh tim. Dengan I Ching Qi yang mengelilinginya, dia dengan ganas menyerang ke depan keempat binatang itu dengan pedang di tangan. Dia harus menghentikan keempat binatang itu mendekati timnya. Kalau tidak, jika mereka masuk ke dalam kelompok, para murid yang terkejut itu pasti akan terluka dan kehilangan nyawa. Hanya dengan pedangnya, Ding Hao menyerang empat binatang buas yang tangguh. Tindakannya memberikan keberanian kepada murid-murid lainnya. Melihat sosok pemberani Ding Hao, mereka merasa ada sesuatu dalam darah mereka yang tersulut. Ayo pergi, kita akan membunuh mereka dengan kakak senior Ding. Ayo, bertarunglah dengan kakak senior Ding. Demi kehormatan para pejuang. Setelah tahap awal ketakutan, murid nominal mengumpulkan keberanian mereka karena Ding Hao. Mereka meraung dan bergegas ke medan perang. Seperti kucing yang tangkas, pemuda pemburu Zhang Fan terus-menerus menggeser posisinya. Anak panahnya terus melayang di udara. Seperti benang di langit, anak panah itu ditembakkan langsung ke empat binatang itu. Binatang buas adalah iblis yang paling rendah. Meskipun mereka tidak memperoleh kebijaksanaan, mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Zhang Fan jelas merupakan pemanah yang baik. Namun, dia tidak bisa memastikan setiap anak panah mengenai sasarannya. Binatang-binatang itu terkadang menghindari anak panah, dan terkadang memantulkannya kembali dengan cakarnya yang tajam. Sekitar 2 atau 3 dari 10 anak panah yang ditembakkan akhirnya akan mencapai targetnya. Selain itu, dampaknya tidak cukup fatal. Dalam sekejap, Ding Hao mendekati binatang terdekat. Jarak mereka hanya beberapa meter. Raja Naga muncul. Untuk mengakhiri ini dengan cepat, Ding Hao pertama kali melakukan gerakan mematikannya. Pedang berkarat itu berkilau dengan debu abu-abu. Kemudian, partikel es yang berterbangan menyembur keluar dengan cepat. Cahaya pedang membentuk pola cakar naga raksasa di langit. Itu cukup misterius. Binatang iblis itu merasa seolah-olah pola itu mengeluarkan aura naga. Beginilah cara kerja gaya pemisah air Raja Naga. Tepat pada waktunya, Ding Hao merasa sangat santai. Dia sepertinya jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Dia sepertinya memahami gaya itu lebih baik dari sebelumnya pada saat itu karena kekuatannya tiba-tiba meningkat. Ledakan, Ding Hao menabrak binatang terdekat. Dia telah melepaskan kekuatan realem murid bela diri dengan 3 lubang, kekuatan tubuh besar yang dia dapatkan ketika dia dibasuh oleh cairan misterius di dalam gua, dan kekuatan dari tubuh emas kulit, lapisan pertama dari 9 putaran es dan api. Tubuh emas. Dia melepaskan semuanya pada saat itu. Ding Hao menghentikan binatang itu dengan tangan kosong. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya pedang berkarat itu berkedip-kedip. Pada akhirnya, pedang itu menembus formasi pertahanan yang dibentuk oleh cakar tajam binatang itu dan meluncur ke dua bagian tubuh vitalnya, perut dan tenggorokannya. Ia meraung histeris, dan darah busuk muncrat. Dalam pertemuan pertama mereka, binatang buas itu benar-benar terlempar oleh pedang Ding Hao dan jatuh ke tanah. Para murid yang baru saja sampai di sini semuanya tersentak. Seolah disambar petir, rahang mereka ternganga. Binatang itu memiliki berat sekitar 175 kg dan kecepatannya sekitar 20 meter per detik. Itu seperti kekuatan seberat 1.500 kg yang dibebankan pada Ding Hao. Pada akhirnya, ternyata Ding Hao mengirimnya terbang hanya dengan satu gerakan pedang. Itu adalah ilmu pedang yang menakutkan. Kekuatan yang luar biasa. Darah pemuda itu mendidih di pembuluh darah mereka. Mereka bergegas ke medan perang dengan kecepatan tinggi. Namun, pada saat berikutnya, 3 binatang lainnya mengepung Ding Hao di 3 arah. Seperti penjepit, mereka mengepung Ding Hao di tengah-tengah mereka. Hati-hati, kakak senior Ding. Fang Tianyi dan Wang Xiaoqi memperingatkannya dengan keras dan bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Di medan perang, Ding Hao juga merasakan bahayanya. Demon aura abu-abu bergegas ke arahnya seperti sesuatu yang bersifat fisik. Aura busuk itu membuatnya sulit bernapas, bahkan ia kesulitan melepaskan kinya. Kulitnya bahkan bisa merasakan nafas panas dari mulut binatang buas yang berdarah itu. Itu adalah situasi yang sangat aneh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semakin berbahaya, Ding Hao merasa lebih tenang. Dia tiba-tiba berhenti. Pada saat dia akan dikepung sepenuhnya,
dia melakukan teknik kian asap. Kemudian, di bawah sinar bulan pucat, dia berubah total menjadi asap cian yang tak tersentuh. Hanya dengan satu kedipan, dia langsung muncul di samping binatang di sisi kanan. Reaksi secepat kilat itu seperti keterampilan magis, flash move, di mata para murid nominal. Pintu tertutup, Ding Hao berteriak dan melakukan gerakan pertahanan terbaiknya. Pada sudut 45 derajat, dia menyerang ke depan dengan ganas. Ledakan, kekuatan tubuh Ding Hao yang menakutkan dan budidaya teknik tubuh emas bekerja pada saat ini. Seperti dewa perang, Ding Hao berdiri tegak, tak tergoyahkan sama sekali. Binatang buas di sisi kanan menabrak Ding Hao dan bangkit kembali seolah-olah dia menabrak tembok kota besi. Tiba-tiba, seperti mobil yang lepas kendali di jalan raya, seluruh tubuhnya terlempar kembali. Buho, binatang itu hanya bisa melolong ketakutan. Lalu, dia mulai terjatuh. Tepatnya, dia memukul tepat pada binatang di sisi kiri. Pada saat itu, lolongan menyakitkan terdengar dan darah berceceran di langit. Ledakan, tanah hampir berguncang karena benturan tersebut. Kedua binatang itu saling bertabrakan dengan keras. Mereka berdua terjatuh dan menimbulkan banyak debu. Mereka sangat kesakitan sehingga mereka tidak bisa menghentikan lolongannya. Ding Hao memantul dari binatang itu dan mengalir di atas tanah pada saat itu. Namun, dia bermaksud melakukan itu. Karena itu, dia bisa menangkis serangan monster terakhir dengan tipis. Semuanya telah direncanakan. Para murid nominal yang bergegas semuanya tersentak. Ding Hao berhenti di udara, lalu melepaskan teknik kian asap lagi. Terbalik, dia menembak tubuhnya ke bawah hampir secara vertikal. Pada saat yang sama, dia menggetarkan pedangnya yang berkarat untuk menggambar pola cakar naga lainnya, menyelimuti binatang itu di tengah medan perang. Aura naga muncul kembali. Terlebih lagi, kali ini, dibandingkan 2 kali sebelumnya, pola cakarnya terasa lebih nyata, dan aura naga menjadi lebih padat. Rupanya, selama pertempuran penting tersebut, Ding Hao dengan cepat meningkatkan pemahamannya tentang ilmu pedang. Buho, binatang di tengah merasakan krisis yang luar biasa. Ia berdiri dengan cakarnya di udara. Ia memukul dadanya dan melepaskan dimen aura abu-abu padat dari cakarnya. Kemudian, ia memukul keras di udara. Pada saat berikutnya, akhirnya, cakar itu bertemu dengan pedang berkarat. Suara mendesing, seperti yang diduga, terdengar bunyi kresek. Cakar tajam binatang itu terpotong oleh pedang berkarat. Segera, Ding Hao melepaskan ki es dan saljunya. Kemudian, I Ching Qi yang luar biasa melonjak menuju binatang yang terluka dan lemah itu, yang tidak punya waktu untuk melolong. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya tertutup es beku. Astaga, pedang Qi terdengar dan Ding Hao mendarat di tanah. Dia memegang pedang dinginnya secara horizontal dan mengayunkannya dengan cepat. Kemudian, binatang yang terperangkap yang mencoba melepaskan diri itu berpotongan di pinggang. Pada saat itu, murid nominal lainnya akhirnya tiba di medan perang. Dalam sepersekian detik, Ding Hao menyadari kedatangan binatang itu dan kemudian membunuh mereka bertiga. Meski singkat, situasi itu tetap membuat jantung berdebar-debar. Jika ada laki-laki lain yang hadir, dia pasti sudah ditelan oleh binatang buas itu. Kakak senior Ding, kamu baik-baik saja? Wang Xiaoqi dan Zhang Fan bertanya dengan prihatin. Ding Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Buho, kedua binatang buas yang kusut itu melolong kesakitan. Kedua hewan itu terluka parah. Lengan salah satu binatang itu terkoyak seluruhnya, dan tulang yang patah dapat terlihat. Yang lainnya penuh luka, perutnya dibelah oleh kerikil tajam. Setiap kali ia mencoba untuk berdiri, ia akan terjatuh lagi. Keduanya milikmu. Ding Hao menunjuk kedua binatang buas lainnya dan memberitahu murid-murid lainnya. Mereka keluar untuk melatih keterampilan mereka. Karena kedua binatang yang terluka itu tidak dapat menimbulkan ancaman lagi, Ding Hao menyerahkan mereka kepada rekan-rekannya untuk berlatih. Sekarang, Ding Hao telah mengatasi masalah besar bagi mereka, sudah waktunya bagi mereka untuk mengalami pembunuhan yang kejam. Semua murid lainnya bergegas maju, mencoba mengepung kedua binatang itu bersama-sama. Ding Hao sedikit menghela nafas, dan kilas balik pertarungan sebelumnya kembali padanya. Sejujurnya, dia pun terkejut dengan penampilannya. Dari awal hingga akhir, dia sempurna. Dia mengendalikan seluruh pertempuran seolah-olah dia telah berburu jutaan kali sebelumnya.
Dia hanyalah orang biasa yang melakukan perjalanan luar angkasa ke sini dari bumi. Bahkan jika dia berbakat, bagaimana dia bisa tampil begitu baik pada pertarungan pertamanya? Kenapa dia begitu baik? Beginilah cara kerja makhluk suci pedang dan pedang. Siapapun yang memiliki tubuh seperti ini akan terlahir sebagai petarung jenius. Suara Master Pedang terdengar di kepalanya. Sialan kau, curi, perhatianku lagi. Bentak Master Sabre. Capding kecil, biasakanlah dirimu. Makhluk suci pedang dan pedang bukanlah konstitusi yang sederhana. Kamu akan mengetahui lebih banyak tentang hal ini di masa depan. Ding Hao mengangguk dalam hatinya. Dia merasakan kepuasan luar biasa dari sanjungan mereka, dan menjadi sangat percaya diri. Kemudian, dia mendengar lolongan binatang buas ketika mereka akan mati. Dia menoleh, hanya untuk melihat dua binatang buas yang lumpuh. Mereka telah dicabik-cabik oleh murid-murid lain dan darah kotor berserakan di mana-mana. Reaksi para murid berbeda-beda. Beberapa dari mereka menguning karena kegirangan, dan yang lainnya berwajah pucat hampir memuntahkan empedunya karena baru pertama kali mereka menyaksikan pemandangan yang begitu kejam. Kakak senior Ding, kami minta maaf. Kami benar-benar. Kedua murid penjaga itu bergegas ke Ding Hao untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan meminta maaf kepadanya. Mereka tidur selama bertugas dan hampir membuat semua orang mendapat masalah. Terlebih lagi, ketika Ding Hao melawan binatang buas itu untuk mereka benar-benar melarikan diri. Betapa memalukannya hal itu. Jangan, itu hanya reaksi biasa. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Dan, kamu memilih untuk berperang bersama saudara-saudara lain, bukan? Ding Hao menepuk bahu mereka, lalu berkata sambil tersenyum, ada berbagai macam keberanian, dan pilihan terakhirmu menunjukkan keberanianmu. Keduanya hampir menangis bersyukur. Mereka awalnya mengharapkan kritik keras dari pemimpin mereka Ding Hao. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan mereka sehingga seluruh tim hampir hancur. Namun, sebaliknya, mereka menerima penghiburan dan anjuran yang menghangatkan hati. Kami berjanji, tidak akan ada waktu berikutnya. Keduanya mengangkat dua jari ke atas dan mengumpat. Para murid yang awalnya menyimpan dendam terhadap mereka mulai memaafkan mereka. Memang benar, betapapun kuatnya seseorang, jika dia terbangun dari tidurnya dan melihat binatang buas yang mengerikan di hadapannya, dia pasti akan melarikan diri pada saat itu juga. Yah, kita mendapat hadiah besar. 5 binatang serigala rubah. Setiap bagian dari mereka sangat berharga. Pemuda pemburu Zhang Fan mengenali 5 binatang itu. Kelima binatang buas itu disebut binatang serigala rubah. Mereka adalah hibrida dari rubah dan serigala yang ganas. Garis keturunan mereka tidak murni, sehingga kekuatan iblis mereka terbatas. Mereka jumlahnya banyak dan sedikit lebih kuat dari binatang buas biasa. Apalagi mereka biasanya berburu secara berkelompok. Dilihat dari ukurannya, mereka belum sepenuhnya dewasa. Biasanya, level binatang dapat dibedakan berdasarkan Demon Aura-nya. Paket Foxy Wolf Beast ditutupi dengan Demon Aura abu-abu, yang menunjukkan bahwa mereka adalah Ominous Beast terendah, setara dengan manusia di alam murid bela diri. Jika aura mereka adalah arang, mereka akan menjadi binatang iblis, setara dengan murid di alam prajurit bela diri. Jika mereka bertemu dengan sekawanan binatang iblis, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Haha, daging dan darah binatang itu mengandung banyak energi darah. Pejuang bisa mengkonsumsi banyak energi dari mereka untuk body tempering. Bulunya bisa digunakan untuk membuat baju besi. Gigi dan tulang mereka penting untuk beberapa senjata atau formasi prasasti. Misalnya, barang-barang pada binatang tanpa kepala itu bisa dijual dengan harga 2.000 tael emas. Di bawah tatapan kaget semua orang, Zhang Fan mengeluarkan parang dan dengan terampil membedah tubuh Foxy Wolf Beast tanpa kepala. Dia mengupas bulunya dan memisahkan dagingnya dari tulangnya. Parang itu seperti cahaya dingin yang dipegang oleh pemuda pemburu. Keindahannya tak terlukiskan di mata murid lainnya. Pada saat itu, para pemuda telah mengambil sikap baru terhadap pemburu muda. Di masa lalu, banyak dari mereka menunjukkan rasa hormat kepada Zhang Fan hanya karena dia dan Ding Hao dekat, dan Ding Hao sering membela dia. Namun, setelah pertempuran, mereka menyadari bahwa dialah satu-satunya orang yang benar-benar membantu Ding Hao. Panahannya sungguh luar biasa dan tangguh. Sejujurnya, kecuali Ding Hao, 18 remaja lainnya mungkin melampaui Ding Hao dalam budidaya Qi. Namun, ketika berada di kejauhan,
mereka tidak dapat menangkis satu pukulan pun dari Zhang Fan karena kemampuan memanahnya yang hebat. Zhang Fan telah mendapatkan rasa hormat dari orang lain atas keahlian uniknya. Menurut aturan uji coba, tim Ding Hao tidak bisa berlama-lama di satu tempat. Jadi, setelah sarapan singkat keesokan paginya, mereka mengumpulkan tenda dan mengenakan baju besi. Kemudian, mereka menuruni bukit dan berjalan ke hutan belantara yang lebih dalam. Untuk menebus ketiduran mereka saat jaga tadi malam, kedua murid menawarkan untuk membawa daging dan bulu binatang serigala rubah terbanyak. Mereka sangat ingin membuat orang lain memaafkan mereka. Kalau saja kita punya cincin penyimpanan murid inti, kita bisa menyimpan begitu banyak barang dengan mudah. Fang Tianyi menghela nafas. Semua murid lainnya mengikutinya. Hanya orang-orang yang pernah berpetualang di alam liar yang tahu betapa berharganya alat penyimpanan. Ini pasti bisa menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Misalnya, mereka bisa membawa kelima binatang serigala rubah. Sebaliknya, kini mereka hanya bisa menyimpan bagian premiumnya dan membuang sisa-sisanya ke alam liar. Ding Hao sedikit mengangguk dan berencana untuk mendapatkan cincin penyimpanan begitu dia punya kesempatan. Nak, mudah untuk memilikinya. Pikirkan lagi. Suara master pedang tiba-tiba terlintas di kepalanya tanpa alasan. Ding Hao linglung untuk beberapa saat dan segera menyadari apa yang dia maksud. Dia menjawab dengan terkejut, maksudmu? Maksudnya kamu bisa membuatnya sendiri karena kamu punya bahan dan keterampilan. Kamu tidak perlu meminta siapapun. Sabre Master mencibir dan menjelaskan. Setelah kompetisi 5 akademi, anak kecil Cheng Fei memberimu sesuatu yang disebut batu batas void, ingat. Ding Hao mengangguk di kepalanya. Ya, saya bersedia. Lalu, dia menambahkan, bisakah batu batas kekosongan? Tepat, karena takut Master Pedang akan mencuri perhatian, Master Pedang buru-buru menambahkan, meskipun tidak masuk dalam daftar harta karun fantastis, ia terkenal di dunia budidaya. Salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan peralatan luar angkasa. Yang kamu terima tidak berperingkat tinggi, namun, kamu benar-benar dapat menyempurnakan beberapa cincin penyimpanan darinya. Kalau begitu, Ding Hao akhirnya sadar, namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tapi aku bukan seorang inskripsionis. Sekalipun aku punya bahannya, aku tidak tahu cara memperbaikinya. Tes, kapan seorang inskripsionis menjadi begitu hebat? Saat aku, baiklah, lupakan saja. Aku bisa mengajarimu dan aku bisa menjamin kesuksesan. Master Pedang mengingat beberapa hari kejayaannya dan hampir menceritakan kehidupan masa lalunya. Namun, dia berhasil menutup mulutnya. Ding Hao tahu bahwa Master Pedang ingin melindunginya, jadi dia mengubur ceritanya di masa lalu. Oleh karena itu, Ding Hao tidak menanyakan apapun karena penasaran. Sebaliknya, dia mengambil topik saat ini dan berkata, tolong ajari aku, Master Pedang. Baik, Cap Ding kecil, kamu memiliki makhluk suci pedang dan pedang, serta menguasai ki ganda dalam es dan api. Ki api yang membara dari dantian tengah di dadamu adalah salah satu dari 10 api ilahi untuk menyempurnakan senjata magis. Meskipun kamu hanya berada di alam murid bela diri dengan 2 bukaan, kamu dapat mencobanya. Master Pedang mempertimbangkan sejenak dan melanjutkan, beri aku waktu. Aku akan menyiapkan mantra pemurnian yang cocok untukmu. Malam ini, aku akan mengajarimu. Ding Hao senang. Terima kasih, senior. Kemudian, Ding Hao teringat sesuatu dan berseru dalam hatinya. Wah, kenapa Sabre Master tidak bicara? Aku benar-benar tidak terbiasa dengan dia yang begitu pendiam. Hahaha. Wanita gila itu tidak bisa memurnikan senjata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apa menurutmu dia ingin diam? Master Pedang tertawa terbahak-bahak, bangga pada dirinya sendiri. Sabre Master tidak tahan lagi dan membentak dengan histeris. Kamu orang tua yang kotor, bicaralah padaku tentang rumput spiritual dan obat mujarab jika kamu masih seorang laki-laki. Tahukah kamu berapa banyak ramuan yang ada dalam daftar jamu tanah surga? Dan berapa banyak ramuan yin yang ada di sana? Tahukah kamu perbedaannya antara 10 api ajaib, 10 api sejati, dan 10 api yin dalam pemurnian ramuan? Tahukah kamu? Ahem, Master Pedang sedikit terbatuk untuk menghentikan ucapan Master Pedang dan dengan serius menjawab, bisakah wanita ini diam? Seriuslah dan jangan keluar dari topik. Kita sedang membicarakan tentang menyempurnakan senjata. Sekarang Master Pedang berdiri diam di sana. Ding Hao juga tidak bisa berkata apa-apa.
Sinar matahari menyemangati banyak orang. Bermandikan sinar matahari yang hangat, para murid nominal mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian sungai, mengobrol dan tertawa. Tawa mereka terdengar bermil-mil jauhnya. Ngomong-ngomong, menurutku tim kita harus memiliki nama yang keren. Wang Xiaoqi mencibir dan menyarankan. Keren, bagaimana dengan tim Dewa Perang? Yang lain menyarankan, yuk, kedengarannya murahan. Menurutku kita harus menyebut diri kita tim pedang luar biasa. Haha, pergilah, itu lebih murahan. Apakah kakak senior Ding akan menyarankannya? Seseorang mendesak. Semua orang menyetujui gagasan ini. Wang Xiaoqi mendekati Ding Hao untuk bertanya dan mata semua orang tertuju pada Ding Hao. Namun, pada saat itu, Ding Hao sedang berbicara dengan master pedang di kepalanya. Dia tidak terlalu memperhatikan dan hanya berkata tanpa berpikir. Ayo kita beri nama pionir muda. Dia menyadari ada sesuatu yang salah setelah dia mengatakannya. Namun, sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Nama itu sangat diakui oleh tim. Ya, pionir muda. Haha, tim perintis. Bagus sekali. Wang Xiaoqi tertawa bersama yang lain. Itu akan menjadi nama tim kita. Tepat ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba, wuss, suara sapuan yang memekakkan telinga terdengar di langit barat daya. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seberkas cahaya merah melonjak tinggi di langit. Kemudian, cahayanya meledak menjadi kembang api besar. Cahaya itu membentuk pola pedang kuno di langit. Polanya sangat besar dan dapat dilihat ribuan mil jauhnya. Itu sinyal dari murid lain. Seseorang menyerah dalam persidangan. Pedang merah. Mereka adalah murid-murid Kaos Merah Akademi Barat. Sepertinya mereka mendapat masalah besar dan harus menyerah dalam hal ini. Yah. Betapa pengecutnya mereka. Mereka hanya bertahan 1 hari saja. Sayang sekali, murid-murid lainnya berbicara bersamaan. Pola pedang merah di langit adalah sinyal yang dikirimkan para murid ketika mereka berada dalam masalah besar. Begitu mereka mendapati diri mereka tidak dapat keluar dari masalah, mereka dapat mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Kemudian, para ahli tersembunyi akan datang untuk menyelamatkan mereka dari krisis yang mengancam jiwa. Namun, sementara itu, mereka sudah menyerah dalam persidangan. Mereka tidak akan menerima imbalan apapun dari set tersebut dan bahkan akan dibenci oleh murid lainnya. Secara umum, hanya sedikit murid yang memilih untuk mengirim sinyal kecuali mereka benar-benar kehabisan akal. Ding Hao melihat ke kejauhan di barat daya. Tampaknya sekelompok murid Kaos Merah Akademi Barat benar-benar dalam bahaya. Dia bertanya-tanya apakah teman lamanya, Xiao Chengxuan, Li Chanyang, dan Li Yiruo termasuk dalam tim yang putus asa. Saat itu, swoosh, astaga, lebih jauh dari tempat sebelumnya di barat daya, seberkas cahaya merah lainnya melonjak ke langit dan mengambil bentuk pedang kuno raksasa di langit. Apa yang terjadi? 4 tim Kaos Merah Akademi Barat lainnya meminta bantuan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi di barat daya? Pada saat ini, semua orang mulai menanggapi sinyal tersebut dengan serius. Murid nominal Sekte Pencari Ilmu Pedang telah diuji dengan berbagai tes, sehingga mereka harus memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat. Jika salah satu atau tim mengeluarkan sinyal karena takut, itu wajar. Namun dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 100 orang dari 5 hingga 6 tim semuanya memilih menyerah. Pasti ada sesuatu yang buruk di barat daya. Mereka semua saling menatap dengan wajah serius. Namun, tidak ada yang menyangka hal yang lebih menakjubkan akan terjadi pada saat itu. Astaga, di timur laut, garis-garis api ungu membubung ke langit dan membentuk barisan pedang ungu besar. Apa yang ungu? Itu sinyal dari Akademi Selatan yang berkemeja ungu. Apa yang terjadi? Mengapa tim Kaos Ungu Akademi Selatan tiba-tiba menyerah juga? Sialan, kenapa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Termasuk Ding Hao? Semua orang dilanda ketakutan yang luar biasa. Rupanya, perubahan yang tidak diketahui terjadi di area percobaan ke-9. Keadaan menjadi semakin buruk. Murid-murid dari Akademi Selatan yang berkemeja ungu dan Akademi Barat yang berkemeja merah pasti terkena dampak buruk karena menyerah dalam persidangan. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, seseorang mungkin akan binasa di hutan belantara ini. Situasinya berubah secara dramatis. Bahaya yang tidak diketahui mendekati semua orang secara perlahan tapi pasti. Aku akan memberi kalian semua waktu 15 menit untuk berganti pakaian menjadi baju besi terbaik kalian. Ambil hanya kebutuhan saja.
Kita akan melakukan perjalanan ringan. Ayo menuju ke timur. Ding Hao berpikir sejenak dan membuat keputusan. Di satu sisi, yang terkuat dari 5 akademi, Akademi Pusat Kemeja Putih dialokasikan di wilayah timur. Ding Hao mungkin mencari bantuan dari mereka. Di sisi lain, Ding Hao selalu memiliki intuisi yang baik. Pada saat itu, sebuah suara di dalam hatinya menyuruhnya pergi ke timur tanpa alasan. Tidak ada yang ragu-ragu dan mereka segera beralih ke kondisi terbaiknya. Menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu, mereka melompat ke atas kudanya dan berlari ke timur. Zhang Fan, Wang Xiaoqi, dan Fang Tianyi memimpin di depan, sementara Ding Hao melindungi seluruh tim dari belakang. Seluruh tim seperti sekawanan kelinci yang mengejutkan. Mereka mengangkat pantat mereka dan menunggangi kuda mereka untuk berlari kencang ke pegunungan yang terus terbentang di timur. Pada saat itu, situasi di seluruh percobaan ke-9 berubah drastis. Segalanya menjadi lebih buruk. Dengan guratan-guratan SOS yang memekakkan telinga, langit tak lagi damai. Berbagai pola di langit nyaris membentuk pertunjukan kembang api yang megah. Suara swoosh terdengar dan sinyal dengan warna berbeda dikirim ke langit. Tim dari Akademi Kaos Merah Barat, Akademi Kaos Kuning Utara, Akademi Kaos Ungu Selatan, dan Akademi Kaos Hijau Timur semuanya telah mengeluarkan sinyal mereka untuk meminta bantuan dari sekte tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga keadaan menjadi sedemikian buruknya? Apakah binatang buas menyerang dalam kelompok besar? Tim Ding Hao memacu kudanya ke sisi timur. Untungnya, kuda-kuda yang ditugaskan kepada mereka semuanya adalah binatang pengejar angin yang bisa dianggap sebagai setengah makhluk mitos. Kuda-kuda itu berlari kencang dan menempuh jarak lebih dari 100 km dalam waktu sekitar 2 jam. Mereka telah benar-benar keluar dari lautan rumput yang layu dan mendekati hutan pegunungan di timur. Kini, SOS di langit perlahan memudar. Namun, semua orang tahu bahwa keadaannya tidak menjadi lebih baik. Hampir semua tim murid nominal telah mengeluarkan sinyal. Pada perkiraan kasar, setidaknya ada 70 orang, yang berarti lebih dari 1.400 murid memilih untuk menyerah. Hal buruk apa yang terjadi? Tim Ding Hao gagal menebak. Dalam kondisi seperti itu, yang terbaik bagi mereka adalah memberikan sinyal bantuan. Mereka harus menunggu ahli tersembunyi untuk menyelamatkan mereka keluar dari sini secepat mungkin. Meski demikian, timnya sebenarnya tidak menemui krisis yang mengancam jiwa. Mengirimkan sinyal dengan hati-hati sepertinya tidak tepat. Ding Hao berdiskusi dengan tim dan mereka dengan suara bulat memutuskan untuk melanjutkan. Mereka tidak boleh menyerah begitu cepat. Terlebih lagi, jika semua orang menyerah, dan pionir muda tetap tinggal, mereka pasti akan mendapat penghargaan besar dan dianggap serius oleh sekte tersebut di masa depan. Naik kudanya ke suatu tempat. Kita akan berjalan ke gunung. Ding Hao membuat keputusan. Hutan di depan mereka terjal dan tidak cocok untuk menunggang kuda. Seekor kuda akan sangat merepotkan jika mereka memutuskan untuk naik ke gunung. Zhang Fan berpengalaman dalam menangani hewan dan pergi menumpang kuda bersama 2 anggota tim lainnya. Ding Hao dan timnya semua waspada dan menjaga kekuatan mereka. Mereka dengan waspada mengawasi sekeliling jika ada bahaya yang tiba-tiba. Semua orang sangat tegang dengan mata terbuka lebar. Beberapa saat kemudian, Zhang Fan dan murid lainnya kembali. Ayo pergi. Firasat Zhang Fan menjadi lebih kuat, bahaya ada di belakang mereka, dan bahaya itu semakin dekat. Itu adalah hutan tempat tumbuhnya tanaman hijau. Itu dalam dan jarang dikunjungi orang. Kicauan burung membuat gunung tampak semakin sunyi. Pohon-pohon tinggi ditutupi dedaunan yang menjulang seperti payung dengan ketinggian lebih dari 20 meter di atas kepalanya. Dedaunan hampir menghalangi segalanya, kecuali sedikit sinar matahari yang mengalir melalui celah di antara dedaunan. Tanahnya ditutupi lumut hijau tua, sedangkan batangnya diselimuti pakis dan tanaman merambat. Raungan monster datang dari dalam lembah. Ding Hao dan timnya ditutupi dengan semacam cat yang diberikan Zhang Fan kepada mereka. Seolah-olah mengenakan kamuflase, mereka perlahan maju. Rencana awal mereka adalah mencari tempat tinggal yang relatif rahasia dan tinggi. Mereka ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi, dan kemudian memutuskan apakah mereka harus melanjutkan persidangan. Dengar, aku mendengar seseorang berkelahi. Pemuda pemburu yang memimpin di depan tiba-tiba memberi isyarat. Semua orang diam dan mendengarkan dengan cermat. Di timur laut di sebelah kanan mereka hampir tidak bisa mendengar suara perkelahian, benturan senjata, dan teriakan orang-orang. Silakan, tapi hati-hati.
Jangan mengekspos dirimu sekarang. Ding Hao sepenuhnya bertindak sebagai pemimpin sekarang. Dia berpikir sejenak dan memutuskan. Seluruh tim berjingkat dan maju ke arah kebisingan. Sekitar 5 menit kemudian, sesuatu muncul di tengah hutan. Pada pandangan pertama, mereka melihat danau berwarna biru kehijauan dan padang rumput zamrud. Di padang rumput di tepi danau, setidaknya 30 orang saling bertarung sengit. Pedang berdentang dan orang-orang berteriak.